Terjawab sudah rasa penasaran saya seperti apa film Siksa Kubur. Saat tahu bakal ada film ini, yang terlintas di kepala saya adalah cerita guru ngaji saya zaman masih kecil dulu di kampung. Cerita Siksa Kubur yang disampaikan beliau, begitu melekat sampai sekarang di kepala saya. Ditambah lagi, dulu juga ada buku komik yang menggambarkan secara jelas tentang bagaimana siksa kubur, tentunya dari sudut pandang ajaran agama yang saya anut. Memutuskan menonton film ini, bagi saya adalah rasa penasaran yang besar bagaimana penulis skenario film ini menggambarkan siksaan yang terjadi di dalam kubur. Ada kekhawatiran bagaimana kemudian si penulis skenario mengakhiri adegan siksa kubur itu dalam film ini. Mengingat dari cerita yang saya dapat dulu, siksaan tersebut akan terus dialami oleh orang yang sudah meninggal sampai hari kebangkitan nanti. Tapi baiklah, saya tidak akan berpikir terlalu pelik dulu. Rasanya berlebihan juga jika kita mengharapkan penggambaran siksa kubur secara full dalam film yang hanya berdurasi kurang dari 2 jam ini. Mengingat film ini berkaitan dengan hal yang sangat mendasar, setidaknya harapan saya, dalam menuangkan alur cerita, penulis skenario sudah berdasarkan pada referensi yang valid. Dan di video ini, saya akan membahas film ini, tentunya dari sudut pandang dan keyakinan saya. Gimana kalau ternyata agama itu benar? Mau mainin agama ya? Mau cari peristah agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Saya pribadi tidak menyaksikan kredibilitas seorang Joko Anwar, penulis skenario, sekaligus sutradara film ini. Joko Anwar dikenal sebagai penulis dan sutradara film-film horor, dan film Siksa Kubur ini oleh Joko Anwar disebutnya sebagai film horor religi. Siksa Kubur sepertinya menjadi film yang paling ambisius bagi Joko Anwar. Film yang penggarapannya sudah direncanakan oleh Joko Anwar kurang lebih 1 dekade, dan sudah tayang di bioskop pada momen Lebaran 2024 kemarin, saat ini menjadi bahan perbincangan hangat di mana-mana. Sejak tayang 11 April 2024, Siksa Kubur sepertinya berhasil menarik perhatian. Bayangkan, pada hari ke-7 penayangannya, penonton film ini sudah tembus di angka 2 juta. Film Siksa Kubur mengisahkan seorang perempuan bernama Sita. Ia tinggal bersama kedua orang tua dan kakaknya yang bernama Adil. Sita kecil diperankan oleh Widuri Putri, dan Adil oleh Muzaki Ramdan. Sedangkan yang berperan sebagai orang tua mereka adalah Happy Salma dan Fahri Albar. Waktu kecil, Sita dan Adil mengalami trauma karena orang tua mereka meninggal akibat peristiwa bom bunuh diri. Pelakunya adalah seorang laki-laki yang melakukan itu karena mendengarkan kaset berisi rekaman jeritan orang disiksa dari dalam kubur. Setelah peristiwa itu, Sita dan Adil dibawa ke pondok pesantren dan menimba ilmu di sana. Akan tetapi kejadian yang menimpa kedua orang tuanya menimbulkan trauma mendalam bagi Sita, dan menyebabkan ia tidak percaya dengan ajaran yang dia terima, terutama tentang adanya siksa kubur. Pondok pesantren tempat Sita dan Adil menimba ilmu ini pun ternyata menyimpan rahasia besar yang akan kalian ketahui setelah menonton filmnya. Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu, yakni mencari orang yang paling berdosa, dan ketika orang tersebut meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak nyata. Ini gila sih. Nyir orang gak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Saat dewasa, Sita mengabdikan dirinya di sebuah panti jompo. Sementara Adil kakaknya, berprofesi sebagai pemandi jenazah. Sita dan Adil dewasa diperankan oleh Faradina Mufti dan Reza Rahadian. Keinginan Sita untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak nyata, sangatlah besar. Dan Adil menjadi orang yang dalam posisi tidak bisa menolak membantunya untuk mewujudkan tujuan itu. Sampai pada akhirnya Sita menemukan sosok yang dia anggap paling berdosa. Dan ketika orang ini meninggal, Sita berhasil meyakinkan Adil untuk membantunya memasuki kubur orang tersebut demi mewujudkan keinginannya. Lantas, bagaimana nasib Sita dan Adil setelah itu? Benarkah Sita bisa membuktikan jika siksa kubur hanya hayalan? Kalian dapat menemukan jawabannya dengan pergi ke bioskop sekarang juga. Cara Joko Anwar memulai cerita di film ini menurut saya terbilang jenius dan tidak dengan cepat dapat ditebak. Saya sendiri tidak cepat menyadari jika alur cerita film ini bermula dari adegan pemberian sebuah kaset pita dari seorang laki-laki kepada Adil sebelum kemudian terjadi peristiwa ledakan bom yang rupanya dilakukan oleh laki-laki tadi dan menyebabkan kematian orang tua mereka. Di awal,
sulit ditebak apa hubungan antara kaset pita dengan sosok laki-laki tersebut dan juga dengan kejadian bom bunuh diri. Seperti saya, kalian pelan-pelan akan menyadari jawabannya setelah menonton film ini. Bersikeras ingin membuktikan tentang siksa kubur, tentulah mendatangkan konsekuensi yang mengerikan bagi Sita. Konsekuensi inilah yang akan menjadi klimaks dari film ini dan juga menjadi jawaban rasa penasaran besar saya. Tapi tunggu dulu. Jika kalian berharap menyaksikan adegan-adegan yang sangat menakutkan sepanjang film ini, rasanya kok tidak. Yang saya rasakan hingga pertengahan film ini kita diajak untuk mengenal sosok Sita dan Adil lebih mendalam. Berbeda dengan film horor pada umumnya, film ini memiliki alur cerita yang pelan, namun dengan klimaks yang menimbulkan efek psikis, yang menurut saya bahkan bisa mempengaruhi keyakinan penonton tentang ada tidaknya siksa kubur. Meskipun begitu, bukan berarti bagian yang menakutkannya tidak ada di film ini. Namanya film horor, pasti ada, tapi memang porsinya menurut saya tidak banyak. Dan karena tidak banyak itulah, pada saat pemunculan adegan-adegan tersebut justru membuat jantung kalian terasa mau copot. Beberapa adegan yang menurut saya menakutkan dan membuat kita masih terbayang-bayang sampai keluar dari bioskop, yang pertama adalah adegan penampakan yang terjadi di dalam terowongan. Kemudian, adegan Ibu Christine Hakim di dalam mesin cuci. Sampai saat ini pun, saya masih merasakan ngilu yang teramat sangat jika mengingat kembali adegan tersebut. Lalu, adegan Adil, Reza Rahadian, di kamar mayat. Adegan yang terjadi di sini benar-benar membuat saya menahan nafas dan mencengkram pegangan kursi bioskop tempat saya duduk. Dan, adegan yang paling menakutkan adalah apa yang dialami Sita, Faradina Mufti, saat berada di dalam kubur, di samping jenazah yang sedang mengalami penyiksaan. Bagi saya, adegan ini benar-benar membekas, apalagi melihat ekspresi wajah Sita yang begitu ketakutan. Meskipun hanya memperlihatkan ekspresi wajah, kita akan tahu apa adegan yang terjadi di belakang Sita, tanpa kamera harus menyorotnya. Begitu juga penggambaran darah dari jenazah yang lagi disiksa, yang muncrat hingga ke muka Sita, sungguh membuat saya dan penonton lain terasa nyata berada di sana. Bahkan terdengar beberapa penonton menjerit, dan mengucapkan istighfar berkali-kali saat adegan ini berlangsung. Alur cerita film yang dibuat pelan, tapi benar-benar klimaks di bagian akhir film ini, akan sedikit membosankan bagi kalian yang terbiasa menonton film yang full horor menakutkan. Tapi bagi saya, justru disinilah yang membuat film ini berbeda. Dengan mengikuti alur cerita sedemikian, saya pribadi menjadi merenung, dan mencerna lagi cerita yang pernah saya dapat tentang siksa kubur. Dan, kita juga akan menjadi penasaran, adegan apa yang akan terjadi, sebagai konsekuensi dari pembuktian Sita, terhadap nyata tidaknya siksa kubur. Kondisi ini memang sangat sensitif dalam menggiring interpretasi penonton saat mengikuti alur cerita selama film ini berlangsung. Tingkat sensitivitasnya lagi-lagi mengarah kepada keyakinan masing-masing. Bisa saja menggiring orang seperti saya, semakin memperkuat keyakinan tentang adanya siksa kubur. Atau, sebaliknya, bersikeras seperti Sita, bahwa siksa kubur itu tidak nyata. Dan, disinilah yang ingin saya lihat dari seorang Joko Anwar, bagaimana cara ia menggambarkan pokok cerita utama film ini dengan meminimalisir pandangan negatif yang mungkin akan tercetus setelah penonton mengetahui ending ceritanya. Itulah kenapa film ini bisa menjadi ajang diskusi bagi kalian setelah menontonnya. Kenapa? Karena, di samping cerita yang diangkat memang sangat sensitif dan berkaitan dengan keyakinan dari masing-masing individu, film ini juga membawa kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana yang akan terjadi dengan diri kita setelah menyaksikan gambaran siksa kubur dalam film ini. Seperti diskusi kecil yang terjadi antara saya dan teman beberapa hari setelah menonton film ini. Bagi saya, secara keseluruhan, produksi film ini sudah sedemikian rupa dibuat apik untuk menggambarkan cerita utama dan sebab kenapa orang mendapatkan siksa kubur. Namun, ada beberapa adegan, penggambarannya agak berbeda dengan cerita yang pernah saya dapat. Contohnya, penggambaran kondisi dalam kubur, saat Sita turun, lalu tiduran. Rasanya, penggambaran ruang kubur, dan cara penutupan kubur hanya dengan papan, menurut saya sedikit menurunkan kondisi aktual yang ingin saya tonton. Ini akan berbeda jika ditambahkan adegan, misalnya, Adil sedang menimbun tanah di atas kuburan tersebut. Kemudian, dalam cerita yang pernah saya dapat, pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang telah meninggal di dalam kubur, belum akan muncul selama masih ada orang di sekitar kuburan tersebut. Sementara di sini, pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada, bahkan saat ada manusia, dalam hal ini Sita, yang tiduran di samping jenazah tersebut. Dan yang benar-benar saya tunggu adalah,
bagaimana cara Joko Anwar menyudahi adegan siksa kubur yang berlangsung atau yang diterima oleh jenazah di dalam kubur tersebut. Cerita yang pernah saya dapatkan, siksa kubur akan terus terjadi sampai hari kebangkitan. Artinya, itu akan berlanjut secara terus-menerus. Sampai dengan film ini berakhir, kondisi tadi masih menggantung bagi saya. Kondisi tersebut akhirnya disudahi dengan adanya adegan pembacaan istighfar. Ini sekalian menjadi klimaks. Bahkan di bagian ini, seluruh penonton di bioskop, entah sadar atau tidak, ikut mengucapkan istighfar yang teksnya dituliskan di layar. Begitu dahsyatnya atmosfer istighfar ini, sampai saya melihat mbak-mbak yang duduk di sebelah saya mengucapkan istighfar tersebut dengan suara bergetar dan menitikkan air mata. Tapi yang saya salut dari penggarapan film ini ceritanya sama sekali tidak menggiring bahkan menggurui. Joko Anwar sepertinya memang mengharapkan bahwa film ini benar-benar bisa menjadi bahan perenungan buat yang menontonnya. Yang tidak kalah menarik lagi adalah penggambaran adegan siksa kubur itu sendiri. Saya pribadi bertanya-tanya kapan adegan itu akan muncul, karena sampai dengan pertengahan, bahkan 3/4 film, belum ada tanda-tanda adegannya akan dimunculkan. Namun disinilah kekuatan alur cerita yang dibuat Joko Anwar begitu tertata rapi, hingga mampu membuat kita tetap fokus pada cerita utamanya. Dan disinilah rasa penasaran awal saya terjawab. Pemunculan adegan siksa kubur di bagian akhir film, dan dibuat tidak terlalu banyak, mungkin disengaja oleh Joko Anwar. Sekali lagi mungkin. Mengapa demikian? Ini sekedar analisa sederhana saya. Dimunculkan di segmen akhir, dan dibuat tidak terlalu banyak, ini mungkin cara Joko Anwar ingin menggambarkan kepada penonton supaya fokus pada wujud siksa kubur yang akan diterima orang yang sudah meninggal di alam kubur nantinya. Kesimpulannya, meskipun menurut saya masih ada beberapa penggambaran yang bisa menjadi bahan diskusi lanjutan, namun film ini menimbulkan hal positif bagi penonton. Dan itu sepertinya memang yang ingin disampaikan oleh seorang Joko Anwar. Film ini juga tidak menggiring dan juga tidak menggurui. Dan meskipun diangkat dari ajaran agama Islam, tapi dalam penggarapannya sangat terasa jika film ini bisa ditonton dan menjadi bahan diskusi bagi mereka yang di luar Islam. Dan yang tidak kalah penting adalah, apakah akhirnya penonton akan percaya? Semua diserahkan kembali kepada individu masing-masing. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk support kalian yang sudah like, komen, dan tentunya mensubscribe channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.